Itu hak asasi manusianya ditegakkan di Bali. Orang yang mencuri sandal tidak dihukum. Betul. Menurut saya, Kejati itu top deh. Bisa bayangkan mereka datang ke Bali itu dalam penerbangan transit 17 jam, 18, hampir 24 jam. Mereka terbang dari negaranya ke Bali. Melihat Bali loh. Luar biasa kan? Artinya apa? Juga tantangan bagi pemerintah kita di Bali. Nah, ke depan mungkin ini salah satu bagaimana caranya sekarang biar Bali ini betul-betul bisa didatangi langsung direct dari luar. Kalau kita lihat agen-agen sekarang untuk di Bali kan sangat minim untuk mendapatkan porsi kendaraan, istilahnya jemput di bandara, bawa ke hotel sangat minim. Mereka sudah mengalihkan ordernya melalui via online, yaitu kendaraan-kendaraan yang bisa diorder online. Nah, ini yang tidak bisa dikontrol. Nah, bagaimana orang Bali yang tidak pernah keluar, pasti mereka tidak pernah merasa bangga kan? Karena dia belum pernah melihat negeri tetangga. Tetapi kita datang ke negeri tetangga, kita melihat negeri ini, baru kita bangga. Waduh, ternyata sing ada nyaman pada Bali ini gitu loh. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Saudara Idewa Putu Sudarsono, yang mana beliau adalah pahlawan pariwisata di Cahaya Dewata, Kedewatan Gianyar, Bali. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu. Sebentar, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Sore hari ini saya mau berbincang-bincang kepada beliau. Beliau sangat mahir di bidang pariwisata, khususnya pariwisata tahun 90-an. Selama beliau dulu di Ubud, saya juga di Ubud. Sekarang saya lama nggak ketemu, hampir 7 tahun ya Pak Dewa? Ya, wah lebih. Lebih ya? Mungkin ya hampir, ya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun kita tidak bersua. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak Dewa, karena Pak Dewa itu banyak mengkritisi hal yang positif. Ya, ini kan memberi masukan kepada masyarakat. Tentunya pemimpin itu pasti kalau dikritik terus dikasih solusi pasti senang. Dan sekarang pemimpin-pemimpin kita di Bali ini sudah jago-jago sebelum jadi calon, sudah belajar dulu bagaimana SK kelembagaan itu supaya tidak mendapat permasalahan. Sehingga inilah tahun-tahun yang enak untuk menjadi pemimpin pejabat gitu ya Pak Dewa, kira-kira begitu. Pertanyaan pertama Pak Dewa, menurut Pak Dewa terkait dengan pariwisata yang habis Covid ini, langkah apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat? Karena banyak DTW sampai desa-desa pun sudah berubah ya, dari desa biasa menjadi daerah pariwisata ya, sehingga apa persiapan SDM masyarakat Bali untuk menghadapi, apalagi ada G20, kira-kira Pak Dewa, menurut Pak Dewa? Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang Rahayu. Semoga kita semua dalam lindungi desa yang widiwasa, sehat walafiat. Izin Pak Putu, saya buka masker ya. Iya. Sudah tidak Covid lagi Pak Dewa? Ya paling tidak kalau dalam ruangan katanya kita menggunakan masker. Baik. Wah, ini ketemu kangen ya Pak Putu ya? Iya Pak Dewa. Ketemu kangen, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ya tentu tidak kita bisa lupakan ya sejarah perjuangan bagaimana Pak Putu mencari jalan sehingga begitu juga saya sendiri. Baik, memang kalau kita bicara pariwisata Bali, kita tidak bisa lepas daripada sejarah masa lalu ya. Ya masa lalu bagaimana bahwa para pendahulu Bali yang memang sudah meletakkan landasan pariwisata itu sehingga Bali itu menjadi daerah tujuan wisata internasional ya sampai saat ini. Nah, maka dari itu saya kira terlepas dari apa yang terjadi selama ini, baik juga misalnya terjadinya Covid, jelas ini ke depan Bali ini akan semakin terkenal. Kalau Covid itu kan bukan di Bali aja Pak? Iya, seluruh dunia, tetapi dampaknya kan memang di Bali memang sangat dalam sekali. Kalau tidak salah hampir minus 18%, ya 14 sampai 16% lah kira-kira minus pertumbuhan ekonomi Bali. Apalagi kita masyarakat pariwisata kita di Bali memang masih banyak mengandalkan destinasi-destinasi yang tradisional.
Seperti apa itu destinasi tradisional apa itu? Ya, kalau kita lihat dari perkembangan, kan bagaimanapun Bali mengusung adalah berwawasan wisata budaya, ya culture menuju ujung tombak. Artinya tradisi ini masih kita gali dengan apa acara-acara ritual keagamaan, apakah menyangkut juga di sana agama itu tidak bisa terlepas dari seni dan budaya, tariannya, upakara bebantenannya, ya ini yang bisa dilepas. Baik, tradisi ini tetap berjalan, ya. Nah, terlepas sekarang bahwa pemerintah telah mengembangkan DTS yang baru, daerah tujuan wisata yang baru, tentu juga ini menjadi tantangan buat kita. Persiapan lah ya. Ya, kesiapan khususnya sumber daya manusia, ya kan itu. Ini yang perlu mungkin dipersiapkan. Nah, tadi Pak Putu menyampaikan bahwa para pemimpin-pemimpin kita di Bali ini sudah memiliki kemampuan yang mungkin saya setuju betul. Bahwa di sini tidak cukup hanya kemampuan pribadi, tetapi bagaimanapun masyarakat Bali ini tidak bisa lepas daripada faktor sosial, yang mana di sini adalah adat dan budaya ini menjadi satu kesatuan. Karena kalau kita misalnya katakanlah di bagian di adat itu individu kan jelas tidak akan bisa diterima. Makanya ini harus selaras gitu kan. Pemimpinnya harus selaras dengan keinginan daripada masyarakat Bali gitu lah. Bagaimana Bali ini bisa lebih maju, khususnya sumber daya manusia, khususnya juga di bidang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali ini memang sangat penting. Ya, bagaimana tentang isu-isu banyak sekali kena sanksi adat gitu di desa-desa, sedangkan kita ini sudah sedikit terus diberikan pengetatan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Dewa? Hukum adat kita seperti itu. Bagaimana dengan hukum positif kita ini kan bukan agak ngeri tapi diwaspadai lah. Gimana menurut Pak Dewa? Kalau saya berpandangan, kebetulan juga saya ngayah di salah satu desa adat, bahwa memang Bali ini apa yang memang kita sudah diwarisi oleh para leluhur kita, para lelangit kita memang sudah betul-betul memang dituangkan dalam bentuk derste, dalam bentuk awig. Tapi bagaimanapun awig dan derste ini tidak bisa akan bertahan kalau memang tidak bisa mengikuti daripada perubahan. Maka daripada itu perubahan zaman ini sangat penting. Harus kita bisa menselaraskan dan bisa mensinergikan diri terhadap perkembangan zaman. Begitu juga awig dan derste ini juga harus pelan-pelan kita juga harus perbaiki sesuai dengan aturan atau hukum positif yang berlaku di Republik ini kan. Kalau Pak Tu menanyakan bagaimana dengan awig, awig itu bagus. Tujuannya adalah bagaimana setiap masyarakat adat itu mampu melakukan disiplin tinggi. Tetapi kan tidak bisa kita memberikan punishment yang begitu keras kepada saudara-saudara kita. Bisa diberikan punishment yang keras. Artinya jangan sampai awig itu mempunishment atau menghukum masyarakat kita sendiri, melewati hukum saudara-saudara kita sendiri, nggak boleh. Saudara-saudara kita sendiri itu pemirsa, saudara-saudara kita sendiri, jangan terlalu keras. Bagaimana dengan hukum positif kita terhadap hukum adat kita itu? Ya, bagaimanapun Bali ini bagian daripada NKRI. Maka dari itu hukum positifnya selalu menjadi panglima, ya kan? Maka dari itu hukum adat ini harus menyesuaikan daripada keberadaan hukum positif ini. Artinya ketika awig-awig itu sudah tidak sesuai dengan hukum positif, ya mau tidak mau antara stakeholder yang ada di desa adat itu, apakah itu ada sabel, ada kerde, termasuk juga ada stakeholder namanya Projuru Desa Adat juga harus merevisi, membuat namanya perarem atau perareman baru, menyesuaikan kondisi awig dengan kondisi masa kini. Tunggu sebentar Pak Dewa, pernah dengar gak restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sekarang di Bali itu? Itu luhur sekali itu. Itu hak asasi manusianya ditegakkan di Bali. Orang yang mencuri sandal tidak dihukum. Menurut saya, Kejati itu top deh. Betul. Bagaimana terkait dengan kejadian itu Pak Dewa, melihat sisi positifnya seperti apa? Izin Pak Tu. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Republik Indonesia khususnya di bidang penegakan hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, itu hal yang positif sekali. Kalau itu memang bisa diterapkan di masa depan, jangan sampai hal-hal yang memang
remeh temeh ini bisa menghukum orang, membawa orang ke dalam sebuah jeruji besi kan. Nah, kita bayangkan berapa dibutuhkan kapasitas penjara yang dibutuhkan. Kalau ini dilakukan restoratif justice, ini memungkinkan orang untuk lebih menyadari, memberikan pendidikan edukasi, apakah dengan memberikan istilahnya ya katakanlah pendidikan sosial yang mengedukasi lah. Ya contohnya katakanlah misalnya kalau ada orang yang melanggar awik di adat, daripada kita putuskan dengan punishment, kita berhentikan, lebih baik kita rangkul, kita bina, kita berikan pendidikan sosial. Tepat sekali ya, itu banyak netizen bilang seperti itu ya. Berarti masukan Pak Dewo adalah berikan mereka edukasi supaya tidak melakukan perbuatan lagi gitu ya. Perbuatan lagi. Berarti kita berterima kasih kepada Bapak Kejaksaan Tinggi Bali sudah melakukan hal itu di negara dan di beberapa tempat di daerah yang sudah dilakukan secara restorasi justice. Masyarakat kami dari LSM Jarak juga mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Kejati selaku pimpinan APH di Kejaksaan Tinggi. Demikian juga kepolisian sudah mulai rasanya melakukan restoratif justice. Pak Dewa, terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, begitu ramainya, berapa persen kira-kira turis ini sudah datang? Mungkin 43% baru dari kemarin ya. Sudah macet Pak Dewo. Apa kira-kira pendapat Pak Dewo untuk melakukan hal ini tidak terjadi supaya turis itu datang kembali Pak Dewo? Nah karena sekarang Berawo aja kalau Pak Dewo ke Canggu, Berawo, daerah Kuta, Legian sana itu macet ya. Nah bagaimana? Karena banyak keluhan. Ini mesti harus disampaikan karena banyaknya message direct DM ke Jarak Official sehingga kami apa sih pendapat tokoh-tokoh kayak Pak Dewo yang sudah penggiat pariwisata, langkah-langkah apa yang mesti harus diberikan masukan kepada pemerintah. Coba Pak Dewo kasih masukan. Baik, terima kasih Pak Putu. Begini, kebetulan saya baru saja kembali dari luar, dalam rangka wisuda anak saya. Saya dengar itu anak Pak Dewo kerja di Kanada sama New York lah gitu ya. Dan kebetulan yang terakhir kemarin ini dia wisuda di salah satu university di Toronto University, dan itu dia mendapatkan cum laude, dan artinya saya sempat datang 2 minggu lah melihat, menyaksikan, mendengar, termasuk juga mendengar beberapa masukan orang asing di situ yang memang betul-betul mencintai dan cinta Bali Indonesia. Dalam perjalanan juga di pesawat saya juga sempat sharing beberapa orang-orang yang berkunjung ke Bali. Ya perlu mungkin diketahui oleh bapak-bapak atau pemirsa Jarak TV dimanapun berada, bahwa orang datang ke Bali itu tidak bisa hanya naik pesawat tiba-tiba nongol di Bali, nggak bisa. Bisa bayangkan mereka datang ke Bali itu dalam penerbangan transit 17 jam, 18, hampir 24 jam mereka terbang dari negaranya ke Bali, melihat Bali loh. Luar biasa kan? Artinya apa? Artinya Bali ini memiliki sesuatu yang ingin daya tarik. Nah, apalagi di pasca pandemi ini hampir 2,5 tahun, 3 tahun orang tidak datang, dan sudah pasti mereka sangat rindu dan ingin datang melihat Bali kembali. Nah, inilah terjadi saat ini. Saya sempat juga kemarin datang dari US itu via Hong Kong, lanjut ke Jakarta, pesawat penuh ya. Bahkan saya standby di bandara tuh hampir 24 jam untuk dapat tiket ke Bali itu penuh. 24 jam dari Kanada, dari Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali. Dari Kanada lewat Hong Kong itu penuh juga. Dan banyak orang juga dari berbagai negara datang dan memang transit di Hong Kong, tiba di Jakarta, masuk Bali. Nah, ini luar biasa. Yang saya ketemu kemarin ada grup dari Amerika, dari salah satunya dari New York. Mereka datang ke Bali itu sudah memplanning dalam kurun waktu yang lama, 5 tahun. 5 tahun. Namun dalam perjalanannya ke Bali tentu ini dengan berbagai tantangan lah. Karena bagaimanapun pesawat internasional itu tidak semuanya sekarang langsung ke Bali. Tidak direct ke Bali. Dan ini juga tantangan bagi pemerintah kita di Bali. Nah, ke depan mungkin ini salah satu bagaimana caranya sekarang biar Bali ini betul-betul bisa didatangi langsung direct dari luar. Tidak seperti dulu. Tidak masuk lewat Jakarta. Nah,
Namun setelah di Bali, saya juga kemarin sempat ke Nusa Penida, ada teman yang WA saya, ada orang India gitu. Wah Pak Dewa, well I'm so surprised Bali so many tourists, and dia bilang dalam perjalanannya itu ada macet di mana-mana. Dan saya kebetulan dari tinggal di Denpasar menuju arah ke Kusama itu hampir 2 jam loh macetnya. Coba itulah, ada nggak masukan untuk pemerintah solusi itu? Ini mungkin perlu dipersiapkan secara baik, khususnya oleh pemerintah kita di Bali, karena bagaimanapun dengan 2,5 tahun pandemi ini tentu orang dari seluruh dunia ini akan datang ke Bali. Apalagi Pak Putu tadi menyampaikan bahwa Bali ini akan menjadi presiden C daripada G20. Dan ini pasti akan tambah bising lagi dan tambah sesak lagi. Nah mungkin ke depan perlu satu contoh, katakanlah misalnya di daerah objek wisata itu perlu dibangun namanya kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir rekayasa ya, pengalih paklot kantong parkir ya. Kantong parkir. Contoh misalnya katakanlah misalnya yang kita menjadi destinasi yang memang sudah menjadi terkenal kan, katakanlah Ubud, katakanlah Ubud ini Canggu, harus ada kantong parkirnya di mana? Nah, Legian. Betul, Legian. Dari kantong parkirnya harus disediakan angkutan. Kantong parkir. Dari kalau Kuta kan sudah punya namanya parkir di daerah Jalan Raya Kuta itu kan. Nah, mungkin dari situ disiapkan angkutan yang free yang menuju objek ke pantai. Apa perlu ganjil genap kayak di Jakarta? Saya kira Bali belum lah. Karena sudah nyata macet. Karena begini, Bali itu yang menjadi tantangan terbesar tentang transportasi itu adalah tantangan transportasi untuk publik. Itu yang belum memadai. Oke, berarti apa Pak Dewo? Ini kan sudah kita menghadapi situasi yang agak urgensi terkait dengan traffic kemacetan. Apa rekayasa lalu lintas? Apa rekayasa yang mesti harus kerjasama dengan perhubungan? Atau ganjil genap ini harus dilaksanakan? Kalau dibiarkan begini, tamu komplain dan tidak akan kembali lagi, kata orang-orang yang sudah bercerita itu. Betul. Lebih bagus ke pulau lain aja. Ya, gimana mengantisipasi itu gimana? Kalau saya lihat khusus untuk di Bali, katakanlah misalnya dari destinasi Denpasar, Kuta, Seminyak, Legian, Canggu ya, itu memang harus ada rekayasa. Satu mungkin diperlukan rekayasa lalu lintas. Kedua harus disiapkan kantong-kantong parkir, ya. Dari kantong parkir itu disediakan fasilitas angkutan yang gratis, sehingga mobil-mobil, katakanlah mobil-mobil kendaraan umum ini yang sekarang yang merajalela kan kendaraan yang orang order katakanlah online yang mereka order online, dan ini menjamur di Bali. Tidak bisa di-stop karena itu sudah memiliki legal. Betul, tidak bisa. Siapa yang bisa mengontrol kan? Karena mereka order dunia online. Digital. Betul, dunia digital. Nah, ini harus diselamatkan. Bali ini harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan? Ya memang itu. Di samping itu juga, kalau kita lihat agen-agen sekarang untuk di Bali kan sangat minim untuk mendapatkan porsi kendaraan, istilahnya jemput di bandara, bawa ke hotel sangat minim. Mereka sudah mengalihkan ordernya melalui via online, yaitu kendaraan-kendaraan yang bisa diorder online. Nah, ini yang tidak bisa dikontrol. Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya menghadapi perang tarif terhadap pengusaha-pengusaha hotel di satu tempat, ya. Bagaimana caranya supaya bersaing dengan sehat? Gimana caranya Pak Dewa? Supaya tidak perang tarif, gimana? Memang perang tarif ini bukan isu yang baru. Mungkin pada saat Pak Putu juga di hotel, kalau tidak salah satu hotel di Kedewatan, saya juga salah satu hotel di New Kuning. Ini sudah dari tahun 90 perang tarif ini terlalu terjadi. Hanya saja perang tarif yang dulu itu adalah persaingannya adalah sifatnya masih lokal. Nah, sekarang sudah mengarah kepada regional. Katakanlah misalnya kalau misalnya di Bali terlalu tinggi plus dengan kemacetan, orang bisa lari ke pulau lain, bahkan ke negara lain. Dia bisa lari ke Thailand kah, bisa lari ke pulau lain di Malaysia kah. Nah, ini yang perlu diatur oleh pemerintah, khususnya
asosiasi-asosiasi yang membidangi, yang membawahi. Katakanlah misalnya kalau hotel kan pasti di bawah namanya PHRI ya, Perhimpunan Hotel dan Restoran kan. Nah, bagaimana cara mengatur ini? Jangan sampai memberikan kontrak yang sangat murah kepada agen-agen yang lain yang tidak terdaftar, baik misalnya katakanlah di asosiasi pariwisata. Ini yang harus dijaga. Kadang-kadang orang kan ngasih murah-murah, mereka akan memilih online lebih murah daripada mereka datang langsung atau booking langsung ke hotel yang mereka ingin. Begini Pak Dewa, karena ada agen yang sudah memiliki tempat, yang sudah memiliki juga DTW-nya itu sudah workshop-workshopnya mereka. Betul. Guide-nya juga dari mereka, ya itu jauh lebih murah dari yang lainnya. Itu yang menjadi pesaing lokal ini tidak bisa bergerak. Bagaimana menurut Pak? Kalau menurut saya memang yang menjadi katakanlah menjadi payungnya ini adalah pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan undang-undang kan otonomi daerah itu ada di kabupaten dan kota. Kabupaten kota inilah yang harus mengetahui setiap objek pariwisata khususnya hotel dan restoran yang buka. Jangan sampai ada objek yang dibuka atau hotel yang dibuka tidak terdaftar di PHRI atau tidak memiliki izin. Ini juga akan memberikan dampak terhadap harga murah itu. Itu satu. Kedua, jika ada hotel juga harus diklasifikasikan. Yang mana bintang 5 harusnya berapa tarifnya, bintang 3 berapa, bintang 2, terus city hotel dan seterusnya. Ini juga harus distandarisasi, diverifikasi. Diverifikasi karena ini verifikasi ini saya lihat Dinas Pariwisata Bali itu sebenarnya sudah melakukan dulu ya, bahwa bintang 5 tidak boleh mengambil alih bintang 3 dan seterusnya. Tetapi faktanya kan ketika misalnya dalam saat kunjungan tamu itu menurun, bintang 5 ini mengambil porsi bintang 1. Bintang 1 dia mengambil porsi hotel city hotel. Karena di dalamnya itu bintang 5. Iya, fasilitasnya bintang 5. Fasilitas bintang 5, tapi harganya mereka mengambil alih yang di bawahnya. Sehingga terjadi persaingan terus-menerus. Nah, ini yang memang harus diatur regulasinya. Makanya ada namanya Persatuan Hotel dan Restoran. Inilah tujuannya mengatur mereka sehingga tidak ada persaingan. Persaingnya harus persaingan sehat berdasarkan fasilitas, berdasarkan grade atau izin yang mereka miliki. Kalau mereka tidak masuk ke dalam asosiasi ini, mereka kan dengan ya berapapun dia jual kan semata-mata untuk menutupi kos. Ya, satu sisi begini Pak Dewa, karena ini kita masih harus bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan. Semua bisa berpartisipasi. Betul. Semua yang tidak bisa bahasa Inggris, yang bahasa Inggris sedikit-sedikit, kerja. Terus bawa mobil, ini kan motivasi. Karena melihat tetangganya maju, ini kan harus dia maju juga. Nah, itu banyak yang terjadi. Nah, apa saran Pak Dewa supaya tidak konflik nanti? Aturan sudah ya, tetapi kan kita ada diskresi dari pemerintah, dari APH di saat guide-guide liar itu melakukan kegiatan supaya tidak masalah. Mereka juga butuh makan Pak Dewa. Bagaimana caranya mereka mau makan tetapi tidak masalah? Apa yang mereka harus lakukan? Saya kira untuk di pariwisata khususnya di bidang pemandu wisata kan itu guide itu sebenarnya setahu saya ya, pengalaman saya selama ini Pak Putu, Dinas Pariwisata itu sudah mengklasifikasikan setiap pemandu wisata atau pendamping daripada tamu ini kan sudah harus memiliki namanya kemampuan berkomunikasi yang namanya disebut license. Nah, license inilah masing-masing memiliki kategori. Di samping itu juga bukan hanya kemampuan berkomunikasi dengan tamunya, tapi tata etika dan mengetahui bagaimana karakter orang Bali harus juga mereka jiwai. Jangan sampai ada contoh misalnya tamu masuk sebuah pura di Besaki. Begitu dia masuk dia pakai sarung, begitu dikeluar guide-nya buka sarung duluan. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Saran saya, pemerintah provinsi dalam hal ini harus memberikan pendidikan kepada masyarakat lokal yang mau bergerak di bidang pariwisata. Mau dia sebagai pemandu. Misalnya kasihkan pendidikan misalnya 3 bulan dia kursus. Apakah bahasa Inggris, apa bahasa Mandarin, bahasa Perancis, sehingga
guiding yang datang, yang membawa tamu itu dari hotel hanya mendampingi. Ketika dia tidak paham, dia bisa berbagi di situ. Sehingga kearifan lokal itu terjaga. Pemirsa, pemerintah, provinsi maupun kabupaten, stakeholder yang terkait di bidang pariwisata. Pendapat Pak Dewo ini adalah berikan edukasi kepada masyarakat yang mau bergerak di bidang pariwisata supaya tidak salah informasinya, tidak bisa menjelaskan tempat-tempat yang sakral seperti kejadian di Tabanan dan lain-lainnya, sehingga turis itu mendapatkan informasi. Pak Dewo itu pendapatnya Pak Dewo ya. Betul, memang harus begitu ke depan. Yang terakhir Pak Dewo, terkait dengan situasi politik ini tahun 2024 tentu agak hangat sedikit ya. Pak Dewo kemarin ada mengkritisi terkait dengan regulasi kebijakan PPh 21 pajak itu. Nah tentu saya tertarik juga membahas, tapi saya tidak bisa masuk ke domain Pak Dewo karena saya bukan klien adat, bukan orang yang memahami itu. Walaupun saya paham, tapi tidak boleh. Kira-kira masukan apa pemerintah harus lakukan supaya masyarakat kita nanti juru beneso masuk penjara, terus klien masuk penjara, yang tidak paham karena tidak semua kepala desa adat itu, desa adat kita, juru-juru pro-juru itu supaya tidak ke hotel Prodio. Apa masukan Pak Dewo supaya kita tidak dapat masalah itu, karena agak riskan sekali Pak Dewa, karena ini menggunakan dana APBD. Betul. Salah sedikit nanti tidak bisa jadi temuan. Pasti ribet Pak Dewa. Apa masukan Pak Dewa supaya mereka tidak sekolah di kerobokan? Gimana? Baik, terima kasih karena memang ini adalah cara saya mencintai Bali. Karena bagaimanapun saya orang Bali, saya sangat mencintai Bali. Kalau kita ingat pesannya Pak Soekarno lah, kalau Anda ingin melihat bagaimana sejauh mana kebaikan dan keburukan negeri Anda, keluarlah teroponglah lagi dari luar. Menyentuh sekali kata-kata itu ya. Artinya apa? Ketika kita datang keluar, kita melihat baru kita bangga bahwa ternyata Bali, ternyata Indonesia ini begini, ternyata jauh lebih baik dari tempat lain. Coba bayangkan, yang saya cukup sampaikan tadi, orang datang ke Bali ini kan pasti Bali ini memiliki magnet kan. Nah, bagaimana orang Bali yang tidak pernah keluar, pasti mereka tidak pernah merasa bangga kan, karena dia belum pernah melihat negeri tetangga. Tetapi kita datang ke negeri tetangga, kita melihat negeri ini, baru kita bangga. Waduh, ternyata sing ada nyaman pada Bali ini gitu loh. Nah, sebagai orang Bali, saya hanya bisa memberi masukan kepada pemimpin-pemimpin Bali dengan kecintaan saya, ya selaku pribadi, selaku juga bagian, salah satu juga pengurus ring adat, berikanlah edukasi seluas-luasnya. Satu, berikan pemahaman kepada perjuru, kepada siapapun itu, bahwa memang jika memang ada, katakan ada. Mari kita mengabdi dengan swadharma yang jujur. Bahasa teknis itu diasistensi. Ya kan? Jangan sampai sesuatu yang tidak ada diadakan. Dan ini kan tidak mendidik. Nah, ini yang saya harapkan. Saya lihat pemimpin Bali sudah luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang 4 2019 tentang desa adat itu, desa adat kita sudah dilindungi, sudah diakui secara nasional. Republik ini sudah mengakui, ya. Nah, ini yang perlu sekarang. Apa yang perlu ditajamkan? Apakah di sana misalnya para juru adat ini perlu diedukasi, buka seluas-luasnya. Kalau memang tidak paham mereka tentang hukum adat, buka seluas-luasnya, berikan mereka edukasi. Nah, inilah tugas kita. Ketika mereka menjadi perjuru yang cerdas, yang memiliki wawasan, yang memiliki integritas, saya yakin Bali ini akan tetap ajak sampai kapanpun. Ya, karena begini Pak Dewo, bila mana ada salah satu contoh, nanti kan sudah ada banyak contoh di Denpasar, Gara-Gara Sesari, ada di Anturan, bantuan LPD. Karena bantuan adat terus menjadi masalah dan dianggap korupsi. Siapa yang mau jadi klien nanti? Siapa yang mau jadi ketua LPD nanti bila mana tidak jelas payung hukumnya Pak Dewo? Masyarakat kalau menerima bantuan awal-awalnya sih oke-oke saja, tetapi dan nanti di SPJ-nya nggak paham, terus lupa muncul 10 tahun lagi masalah Pak Dewo, nggak bisa tidur Pak Dewo. Berarti
Saran Pak Dewa adalah edukasi masyarakat Bali supaya tidak menemukan masalah itu. Betul. Kira-kira begitu Pak Dewa? Kira-kira itu mungkin saya belum tambahkan. Nah, Ya. itulah saya bilang tadi, pro-juru ini harus diedukasi. Diberikan. Iya. Ya, Kenapa? pendidikan. Karena kadang-kala mereka tidak memahami bahwa adatnya adalah sebuah lembaga. Kalau kita lihat bahwa adat ini kepala, badan, dan kaki. Kepalanya di sana ada yang namanya adalah pro-juru adat, ada benese, ada namanya penyarika, ada petajuh, ada penyarika, ada juru raksa, ada juru arah. Dan ini tentu ada masyarakat adat. Nah, yang saya lihat ada beberapa adat yang memang masih sifatnya itu adalah one man show. Ya kan? Ya. Nah, ini seharusnya tidak bisa karena pro-juru ini sudah dikontrol namanya oleh Sabo dan Kerta Desa. Kalau ini berjalan beriringan, saya kira tidak pasti akan membagi mungkin. antar, tidak yakinlah akan berbagi antar, Pak Dul. Ya. Yakinlah. Tapi kalau memang ini sifatnya ada desa-desa tradisional ini yang masih sifatnya pemilihan Banesa itu kan adalah dari turun temurun. Pokoknya mau bisa tidak bisa harus dia jadi Banesa gitu misalkan. Nah, ini harus diedukasi juga. Kita tetap jaga kearifan itu, tapi tetap diberikan mereka wawasan-wawasan. Nah, inilah tugas pemerintah bersama MDA. Baik, Pak Ya. Dewa, karena ini Perbuk nomor 4 ini kan sangat bagus sekali untuk Ya. masyarakat desa adat ya. Tentu Ya. ini mesti harus disambut baik, jangan nanti di stop itu bingung lagi, Ya. ada komplain, nanti ada upacara ini kurang biaya. Betul. Bila perlu ditambahlah biayanya oleh Betul. Pemda tingkat Betul. 1 maupun tingkat 2 supaya ayah-ayah itu lebih Betul. ringan gitu ya. Ya, prinsipnya besok orang Bali itu, karena memang bagaimanapun pusat desa dalam itu tidak bisa lepas daripada kewajiban ngayah, pusu-pusuan dan sebagainya. Bagaimana sekarang masyarakat Majelis Pemanajayaan Adat Provinsi ini bagaimana ke depan memikir orang ngayah itu tidak, orang Bali itu ngayah tidak musuhan-musuhan lagi. Menyentuh sekali Iya kan? itu. Iya. Ini kan sekarang ngayah 1 minggu harus musang pipis, Banten sebagainya, ini kan berat. Iya, Maka dari itu ke depan harapan saya selaku warga masyarakat Bali yang cinta Bali, ini yang dipikirkan pang betul-betul ringan masyarakat Bali, ringan. Punapi cara kesilakan. Ya, Pak Ya, Gubernur, itu pesan saya kepada Bupati ya, terkait itu. dengan politik anggaran, Ya. mohon ke sektor real. Ini Betul. sektor real ini terkait Betul. dengan spiritual ini Ya, kan, ya. mohon dibantu lebih banyak. Iya. Demikianlah bincang-bincang saya sama Terima kasih, Pak Bapak Gubernur. Dewa Putu Sudarsono. Terima kasih. Terima kasih. Sangat Ya, bermanfaat bagi semoga saya. Pak Ya. Guru sehat selalu dan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu ya. Ya, demikianlah Ya. kita Baik. akhiri Terima dengan kasih. Agung Pramasanti. Ya. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.